Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi muhkamil adim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah ngaji fikih, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang indah ini, sejuk, sudah mulai hujan, alhamdulillah. Kita membahas satu tema yang dekat sekali dengan kita dan bisa jadi beririsan, dan semoga kita bisa menghindari ini. Dan penting bagi kita mengetahui apa itu riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila muallifi hadzal kitab wa khususan ila jami' masyaikhi wa masyaikhina khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqi al-Hisni nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. War-riba fidz-dzahabi wal-fiddati wal-mat'umati. Dan riba itu ada dalam emas, ada dalam perak, dan ada dalam bahan makanan pokok. Apa itu riba? Riba secara bahasa, secara lughah adalah az-ziyadah. Ziyadah itu artinya kelebihan, lebih. Lalu apa definisi riba secara syariat? Adalah huwa az-ziyadatu fidz-dzahabi wal fiddati wa sairil mat'umati. Dan ada ziyadah, ada selisih, ada lebih dalam perniagaan emas, perak, dan makanan. Dan ini termasuk adalah benda-benda ribawi. Jadi kalau kita tanya benda ribawi itu apa? Ya 3 ini, yaitu emas, perak, dan makanan. Kenapa 3 ini menjadi benda ribawi? Karena memiliki fluktuasi yang sangat cepat. Tingkat pergeseran harganya sangat cepat sekali. Dan misalnya emas. Emas hari ini sangat mungkin berbeda dengan besok pagi. Begitu juga perak. Begitu juga dengan makanan pokok kita. Beras misalnya. Beras hari ini sangat mungkin berubah besok pagi harganya. Bisa naik 100 rupiah, bisa turun 100 rupiah. Tapi seringnya naik, jarang kalau turun ya. Gitu. Makanya syariat ingin menjaga ya agar praktik ribawi ini tidak berkembang di masyarakat. Dan riba ini larangannya dikuatkan oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah, dan juga ijma umat. Jadi dari zaman Nabi sampai hari kiamat nanti riba ini akan tetap haram. Dan urusan riba ini biasa digandengkan dengan urusan jual beli. Dan kita kemarin sudah memasuki satu tema besar namanya jual
beli. Dan yang dihalalkan oleh Allah adalah jual beli, yang diharamkan adalah riba. Apa kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyaksikan riba, dan orang yang menulis transaksi riba. Jadi pelakunya yang membantu terjadinya riba, yang menyaksikan riba, dan yang menjadi fasilitator riba, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara logika ini sangat masuk akal ya. Kenapa jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan salah satu kuncinya adalah, salah satu hikmahnya adalah seorang sahabat saudagar kaya raya namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling kaya ya. Dan beliau mempraktikkan jual beli yang cash ya. Beliau mempraktikkan jual beli secara kontan. Ini kunci kesuksesan dari seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya beliau, ketika beliau harus berdagang ke luar kota, melakukan ekspor dan impor saat itu, misalnya ke Syam, itu ekonomi Madinah kolaps ya, dalam artian tidak bergeliat. Nanti mulai bergeliat lagi ketika Abdurrahman bin Auf kembali ke Madinah. Ketika ditanya para sahabat, apa kunci kesuksesanmu wahai Abdurrahman bin Auf? Beliau mengatakan, saya biasa berjualan atau berbisnis dengan cara cash, kontan. Ini salah satu kunci kesuksesannya. Secara logika sangat masuk akal ya. Ketika cash, untungnya mungkin sedikit, tapi hari itu juga uang dipegang. Modal kembali dan tambahan atau keuntungan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada rubhun, keuntungan, ada riba. Rubhun ini yang boleh, yang halal hukumnya. Riba ini yang sama-sama kelebihan. Rubhun itu juga kelebihan, selisih kan dari modal. Jadi kan keuntungan itu adalah kelebihan dari modal. Tapi caranya yang berbeda. Kembali lagi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini walaupun hanya dapat lebih sedikit, rubhun yang sedikit, tapi dia selalu menggunakan transaksi secara cash. Kalau ribawi ini mungkin misalnya untungnya besar, tapi resikonya juga sangat besar. Misalnya meminjamkan uang 100 juta rupiah. Diberi bunga misalnya 1 juta rupiah per bulan selama 12 bulan. Bisa jadi kembali nanti menjadi 112 juta. Tapi kan 12 juta ini masih spekulatif. Kalau dia kembalikan secara lancar, kalau dia tidak mati yang meminjamnya. Jadi banyak spekulatifnya, banyak ketidakpastiannya. Tapi yang jual beli secara cash tadi, walaupun untung misalnya hanya Rp5.000, modal Rp100.000, tapi kan cash. Uang kembali, modal ini bisa diputar. Dan selama 1 tahun bisa jadi lebih besar daripada yang digunakan secara riba. Oke. Intinya barang ribawi ini ada 3 komoditas tadi ya. Emas, perak, dan makanan pokok kita. Atau hari ini yang senilai dengan emas yang digunakan transaksi, yaitu namanya uang. Nih, kita sudah hari ini tidak menggunakan emas dan perak sebagai transaksi kita, tapi menggunakan uang. Ini masuk ke dalam benda ribawi. Wala yajuzu bai'udz dzahabi bidz-dzahabi. Tidak boleh menjual emas dengan emas. Misalnya, saya punya emas batangan 10 gram. Terus Pak Yono mau membeli emas saya dengan emas lagi, sama-sama emas. Terus dilebihkan.
Nah ini tidak boleh. Oh ini pengen banget ini edisi khusus punya saya emasnya. Udah saya tambahin 20 gram. Emas saya dibeli dengan emas lagi dengan tambahan. Itu tidak boleh. Atau wal fiddati bil fiddati. Perak dengan perak. Illa mutamasilan naqdan. Kecuali sama timbangannya dan juga secara tunai. Secara timbangannya sama, itu boleh, dan juga caranya tunai. Memang berbeda, tunai dengan tidak tunai, berbeda. Kenapa berbeda? Tadi saya sudah jelaskan di awal. Benda ribawi itu jangankan selisih hari, bahkan selisih jam saya sudah beda harganya. Misalnya, emas dengan emas timbangannya sama, sama-sama 10 gram. Tapi dibayarkannya seminggu lagi misalnya. Itu tidak sama. Kenapa? Harga seminggu lagi bisa jadi berbeda. Sangat mungkin berbeda. Makanya pasti ada yang dirugikan. Nah ini makanya dia menjadi tidak boleh. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Dan juga tidak boleh jual beli barang yang sudah dijual tersebut, menjual emas, hatta yaqbidahu, sampai barang tersebut diterima. Sampai barangnya diterima. Jadi selisih misalnya gini, ada Pak Joko mau membeli emas 50 gram. Yang jualnya adalah Pak Budi misalnya. Yang menjual Pak Budi, yang membeli Pak Joko. 50 gram hari ini adalah misalnya per gramnya 1 juta rupiah. Lalu harga hari ini adalah 50 juta rupiah berarti, karena 1 gramnya 1 juta. Nah, barang sudah diberikan oleh si penjual tadi. Lalu si pembeli memberikan uangnya nanti 1 bulan berikutnya. Nah, pas setelah 1 bulan ternyata harga emas itu sudah menjadi 55 juta misalnya. Ada kenaikan sekitar 10% misalnya. Nah, si pembeli tadi memberikan harga yang baru dengan membayar 55 juta, ini termasuk transaksi ribawi. Kenapa? Karena berbeda dengan akad awal yang ternyata hanya, misalnya si pembeli itu pengen, karena sekarang harganya sudah 55 juta, saya pengen 55 juta saja. Padahal di transaksi awal adalah hanya 50 juta. Nah ini yang tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketika kita membeli barang ribawi, langsung kita bayar secara kontan. Beli saat itu, dibayar juga saat itu. Agar apa? Agar tidak ada yang dirugikan atau tidak merasa rugi. Ya. Atau misalnya contoh riba lainnya adalah beras. Beras ini kan bahan makanan pokok ya. Saya misalnya punya beras kualitas super premium yang saya punya 10 kilo. Lalu Pak Ahmad misalnya ingin membeli beras saya dengan 20 kilo beras yang jelek, menukar ya, dengan beras yang jelek 20 kilo. Untuk misalnya entah untuk pakan ternak atau apa. Boleh nggak transaksi seperti itu? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh menjual, transaksikan barang ribawi yang sama dengan nilai yang berbeda atau bobot yang berbeda.
Harusnya 10 kilo beras ditukar dengan 10 kilo beras juga. Lalu solusinya bagaimana? Kan beras saya lebih mahal, lebih bagus kualitasnya. Bisa jadi harganya 2 kali lipat beras yang kualitas jelek. Lalu gimana cara mengakalinya? Bukan mengakalinya ya, bagaimana cara transaksinya biar menjadi halal jual beli? Caranya adalah yang 10 kilo kualitas bagus itu dijual dulu, diuangkan. Misalnya harganya per kilonya 10.000, berarti 10 kilo menjadi 100.000. Lalu beras yang kualitas jelek tadi yang 20 kilo dijual juga, diuangkan juga, menjadi misalnya per kilonya 5.000. Berarti 20 kilo menjadi 100.000. Baru itu diakadkan jual beli. Walaupun sama-sama pada akhirnya bertukar, tapi caranya berbeda. Yang satu lihat mekanisme jual beli yang saling jelas secara nominalnya, secara diketahui semuanya, dan pasti saling ridho. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawani, dan tidak boleh kita membeli daging dengan hewan. Misalnya, saya punya daging potong, sapi potong 100 kilo, lalu saya jual, saya belikan daging saya ditukar dengan hewan sapi yang masih hidup. Walaupun bisa jadi bobotnya itu sama, hewan sapi yang hidup dengan hewan sapi yang sudah dipotong tadi, udah di freezer misalnya. Walaupun sama, secara nominal sama, tapi transaksi menukar secara langsung itu tidak boleh. Oke. Secara garis besar riba ini terbagi menjadi 2, menjadi 3. Ada riba fadl, ini tadi yang saya jelaskan ya, riba yang terjadi pada emas, perak, pada makanan pokok ya, yang disertai dengan sesama jenisnya, sama-sama beras, terus juga sama bobot, dilebihkan bobotnya, jadi salah satu tidak sama bobotnya. Ini tadi yang termasuk kategori riba fadl, melebihkan secara bobot. Bagaimana kalau dengan makanan pokok yang tidak sejenis? Misalnya padi atau beras dengan jagung. Boleh tidak berbeda bobotnya? Boleh. Bagaimana cara transaksinya? Misalnya beras harganya per kilo 10.000 rupiah. Terus jagung per kilo misalnya 2.500 rupiah. Nah jagung berarti per kilonya 500, 10.000 itu dapat 4 kilo. Berarti kalau beras 10 kilo itu 100.000, jagung 40 kilo, 100.000 dapat 40 kilo. Gitu. Lalu ditukarkan tuh, ditukar antara jagung dan beras. Saya punya jagung, Bapak punya beras. Bapak ngasih beras kayak 10 kilo, saya kasih Bapak jagung 40 kilo. Boleh nggak seperti itu? Itu boleh. Kenapa? Boleh. Kan bobotnya lebih banyak. Karena tidak satu jenis. Yang nggak boleh itu jenisnya sama, tapi ada kelebihan bobotnya. Itu yang tidak boleh. Bagaimana kurma dengan kurma ditukar, kurma grade A dengan kurma grade D misalnya. Yang A hanya 10 kilo, yang grade D 4 kilo misalnya. Boleh nggak ditukar seperti itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sama-sama kurma. Oke. Walaupun secara kalau diuangkan bisa jadi sama itu. Lalu bagaimana? Ya dijual dulu saja. Caranya diuangkan dulu, dijual dengan transaksi uang. Atau kita sama-sama mentransaksikan tapi dengan akad jual beli.
walaupun sama-sama transaksinya oleh kita. Ini jenis riba fadl. Lalu ada riba al-yad ya, atau riba kontan. Jual beli ribawi yang ditandai dengan adanya penundaan serah terima barang. Tadi seperti si Pak Ahmad menjual beras Rp1.000, terus si Pak Joko misalnya menjual jagung 2.500 per kilonya. Nah, 1 kilogram beras ini kan tadi sama dengan 4 kilogram jagung. Setelah Bapak menyerahkan beras tadi, nah, yang membawa jagung itu tidak langsung menyerahkan jagungnya. Ditahan dulu. Dia menyerahkan jagungnya agak nanti-nanti. Nah, ini apakah ini boleh? Nah, ini enggak boleh. Boleh ditunda transaksinya kalau sudah ada ketetapan harganya. Kalau ditunda saja tanpa ada ketetapan harga di awal, itu tidak boleh. Misalnya, hari ini kan tadi 1 kilogram beras setara dengan 4 kilogram jagung. Tapi si beras yang sudah diberikan, si jagungnya belum diberikan. Ditunda misalnya 1 minggu lagi. Apakah boleh transaksi seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Yang satunya kontan, yang satunya lagi tempo. Yang rugi siapa? Yang kontan. Lalu bagaimana caranya agar boleh? Agar boleh ditetapkan harganya di awal. Ditetapkan ketentuannya. Saya hari ini harus setara 10 kg beras saya sama dengan 40 kg jagung. Itu. Kalaupun nanti tidak harga fluktuatif, harga jagung itu ternyata di kemudian hari berubah, nah dia tetap mendapatkan yang sama. Ini. Lalu yang ketiga adalah riba nasi'ah. Riba akibat jual beli barang ribawi karena ada tempo juga. Ini mirip dengan kredit hari ini. Cara transaksinya biar tidak terjadi ribawi, menentukan kimahnya, menentukan nilainya. Misalnya, jual beli hari ini 1 gram emas seharga 1 juta, tapi nanti dia dibayar misalnya 10 tahun yang lain dengan uang yang 10 juta, 1 juta rupiah juga. Tentu 1 juta hari ini berbeda dengan 1 juta nanti kan, nilainya. Lalu bagaimana? Atau Bapak misalnya punya utang 1 juta rupiah tahun 90 ya. Itu 1 juta rupiah tahun 90 kan besar ya. Terus baru nyaur tahun 2023. Nyaurnya dengan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah hari ini ke mall setengah jam habis ya. 1 juta zaman tahun 90 bisa jadi bisa beli banyak hal ya. Lebih besar nilainya. Lalu bagaimana seperti itu? Boleh atau tidak? Seperti itu. Apakah boleh kita membayarnya hanya 1 juta rupiah saja? Walaupun sudah 23 tahun misalnya. Sedangkan ada inflasi namanya. Penurunan nilai mata uang. Apakah 1 juta nyaurnya atau disesuaikan dengan harga emas, harga nilai 1 juta zaman dulu? Nah, ulama Syafi'iyah banyak yang berpendapat bahwa menyesuaikan kimahnya harusnya. Kalau sudah ada jeda yang sangat panjang. Menyesuaikan nilainya. Kalau 1 juta zaman tahun 90 bisa dapat 100 gram emas, maka di tahun 2020 pun kita sebaiknya menyesuaikan dengan sekitar 100 gram emas. Makanya ketika utang piutang ada bagusnya
ketika kita membunyikan dengan benda yang konsisten. Itu ada bagusnya untuk menjaga ini. Misalnya ada yang pinjam uang, ada bagusnya dengan tidak dengan uang, saya dengan emas ya. Karena emas itu konsisten nilainya. Dibayar kapan saja dia akan tetap sama. Ini adalah bentuk riba yang nasiah. Bagaimana dengan bunga bank? Apakah itu termasuk riba? Kita semua sepakat bahwa riba itu haram. Bahwa riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian ulama termasuk ulama Al-Azhar itu meyakini bahwa bunga bank yang tunggal itu bukanlah bagian dari riba. Jumhur ulama meyakini bunga bank adalah riba. Lalu bagaimana kalau kita mau hati-hati dan tidak banyak menggunakan transaksi bank, ya hindari saja. Lebih baik kita hindari. Bagaimana kalau misalnya kita memang sangat tidak bisa, sangat tergantung dengan bank ya. Misalnya bisnis yang hampir tidak susah untuk terhindar dari transaksi bank. Melihat dari fatwa dari Darul Ifta-nya Mesir, mereka meyakini bahwa bunga bank tunggal bukanlah bagian daripada riba. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya bank syariah. Alhamdulillah kita punya bank syariah yang sangat besar ya. Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Kita dukung kalau kita bisa menyimpan aset kita di lembaga keuangan syariah, lebih baik menyimpan keuangan kita di lembaga syariah. Kenapa? Saya masih percaya hari ini pengelolanya masih lebih baik daripada bank konvensional. Secara pengelolaan akadnya masih jauh lebih baik dengan bank konvensional. Walaupun terkadang secara sistem masih perlu diperbaiki lagi ya. Maaf kalau di sini ada orang bank BSI ya. Perlu ditingkatkan lagi ya. Dibanding bank konvensional memang sistemnya masih belum optimal saya kira ya. Dan keuangan syariah, kita bangsa yang besar ya. Kita 280 juta jiwa. Dan potensi ekonomi syariah kita sangat besar sekali. Tetapi sayangnya kita hari ini potensi keuangan syariah kita masih kalah jauh di bawah Malaysia. Kita jauh loh di bawah Malaysia yang secara penduduk lebih kecil. Atau kita masih jauh di bawah Uni Emirat Arab secara keuangan syariah. Dan hari ini Singapura sudah mulai mengembangkan ekonomi syariah. Bank-bank syariah sudah mulai dibentuk. Lembaga syariah sudah mulai dibentuk. Di London, di UK sudah berdiri bank-bank syariah. Nah kita yang mayoritas muslimnya sangat besar, sayangnya kita belum menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah di dunia. Di Indonesia saja bank syariah masih di bawah bank konvensional. Ini perlu ada akselerasi, perlu ada keberpihakan juga sebetulnya. Kita sebagai umat Islam sambil mendorong bank syariah agar bekerja lebih baik lagi, biar ada trust dari masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat ada baiknya mensupport lembaga keuangan syariah yang ya diikhtiarkan ya, walau belum ideal 100%, tapi sudah mengikhtiarkan untuk konsisten kepada fikih ya. Walaupun saya tahu
belum optimal 100%. Masih banyak celah-celah yang saya kira masih ya perlu diperdebatkan ya. Tapi ikhtiarnya sudah perlu kita apresiasi. Dan beberapa celah misalnya istilah-istilah, terus juga misalnya pelayanan belum optimal, itu sesuatu yang ya perlu terus diikhtiarkan ya. Dan mudah-mudahan terus berkembang dan bangsa kita menjadi kekuatan ekonomi syariah dunia ya. Dan rasanya nggak utopia ya, dengan jumlah secara kuantitas paling besar di dunia, saya kira tidak utopis ya ketika kita menginginkan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dan bayangkan kalau ini menjadi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia, jadi sejahtera mudah-mudahan. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Dan boleh jual beli emas dengan perak walaupun tidak sama timbangannya, mutafadilan, dilebihkan timbangannya itu boleh secara kontan. Kenapa boleh emas dan perak? Walaupun sama-sama logam mulia, tetapi dua jenis benda yang berbeda. Nilainya juga berbeda. Emas lebih mahal daripada perak. Kok tadi beras yang premium berbeda, nggak boleh berbeda secara timbangan dengan beras yang kualitas rendah misalnya? Itu kan sama-sama jenisnya beras. Kalau perak dan emas jenisnya beda. Emas ya logam sendiri namanya emas. Perak logam sendiri yang namanya perak. Wa kadal mat'umatu, begitu juga dengan makanan. Wala yazuzu bai'ul jinsi minha bi jinsi'i mutafadilan. Pokoknya standarnya adalah tidak boleh jual beli satu jenis yang sama setara berbeda ukuran atau berat timbangannya. Beras dengan beras, bedakan timbangannya nggak boleh. Terus kurma dengan kurma, timbangannya dibedakan nggak boleh. Terus apalagi jagung dengan jagung, terus dibedakan timbangannya jual beli itu. Jagung grade A dengan jagung grade D misalnya, yang grade A 10 kilo, grade D-nya 40 kilo misalnya, itu tidak boleh. Wa yajuzu bi ghairihi mutafadilan naqdan, boleh selain yang satu jenis secara dilebihkan. Kurma dengan jagung boleh, beras dengan jagung boleh dibedakan timbangannya. Kurma dengan beras boleh, atau sagu dengan jagung timbangannya dibedakan juga boleh. Ini adalah tidak termasuk riba. Kenapa sih ziyadah dari riba ini haram, sedangkan rubhun, kelebihan keuntungan dari jual beli itu halal? Ada dua ilatnya. Yang pertama az-zulmu, ada kezoliman di dalam riba. Sama-sama tadi ada kezoliman, apa zolimnya? Ada pihak yang dirugikan. Ilat yang kedua ada afam mudha'afah. Ada berkali-kali lipatnya. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi dua ilat ini yang dilarang, yang menyebabkan riba dilarang. Ada kezoliman, ada juga ada afan mudha'afah. Ada dilipat gandakan benda ribawinya. Kali kezoliman, orang yang harus membayar lebih banyak tentu berat bagi dia. Wong sama-sama beras, kok harus 2 kali lipat misalnya. Itu adalah ilatnya. Dan jual beli yang dilarang juga ada yang kemirip, ada juga jual beli yang dilarang yang memiliki kesamaan ilat dengan riba. Misalnya mencegat rombongan kafilah dagang di tengah jalan. Misalnya zaman dulu pasar utamanya di Madinah.
Nah, sebelum kafilah dagang sampai ke Madinah, dijegat di tengah jalan. Misalnya di Jeddah sudah dijegat, kita borong agar dapat harga lebih besar, terus kita jual, kita timbun agar harganya naik, mahal baru kita jual. Ini enggak boleh. Mensabotase pasar. Atau mencegah pedagang luar kota sebelum masuk pasar kota tersebut. Itu juga tidak boleh. Walaupun proses jual belinya itu boleh, tetapi ada ilat yang dilanggar, yaitu zalim. Pasti nanti ada yang dirugikan. Yang ketiga adalah menimbun. Ya. Jual beli menimbun itu juga haram. Ada kesamaan ilat dengan riba. Apa sama ilatnya? Zalim. Jadi punya barang, minyak goreng misalnya, kita pernah mengalami minyak goreng susah itu. Dia simpan sebanyak-banyaknya minyak goreng, dia tahu pasar butuh minyak goreng, lalu dia jual dengan harga berkali-kali lipat. Jual beli ini kan awalnya halal nih. Tapi karena ditimbun, ada banyak orang, ribuan orang terzolimi, dia menjadi haram. Jual beli barang yang tidak bisa dijamin juga haram. Barangnya tidak bisa konsisten sampai ke rumah kita misalnya. Atau kualitas barangnya tidak bisa konsisten sampai ke tempat kita. Atau pas kita beli kualitasnya bagus, sampai ke rumah kita kualitasnya hancur misalnya. Dan juga jual beli yang dilarang. Ada kesamaan ilat, zolim. Ada yang terzolimi, ada yang tersakiti. Dan dalam jual beli barang ribawi, tadi barang ribawi itu emas, apalagi fiddah dan makanan, itu harus ada 3 hal ini. Yang pertama secara kontan, hulul namanya. Yang kedua dia harus tamasul, kesamaan takaran. Terus juga takabud, yang saling serah terima barangnya secara langsung. Karena kalau 3 komponen tidak terlaksana, maka pasti ada yang dirugikan. Tadi, serah barangnya tidak secara langsung, pasti ada yang dirugikan. Karena fluktuatif sekali harganya. Atau tidak kontan, pasti rugi yang penjualnya. Karena beda besok harganya lagi. Terus ada perbedaan bobot misalnya, pasti ada yang dirugikan. Ini adalah transaksi ribawi dan kita mudah-mudahan terhindar wala yajuzu bai'ul gharar. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jual beli gharar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.